Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Duan Salim dengan NIM 2218100 kelas B. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan komponen React Native. Oke. Jadi React Native sendiri adalah framework open source yang dikembangkan oleh Meta atau Facebook untuk membangun aplikasi berbasis mobile. Nah, berjalan di aplikasi mobile. Nah, framework ini memungkinkan pengembang membuat aplikasi lintas platform iOS dan Android menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dan React Native. Maksudnya, pengembang dengan menggunakan React Native dengan bahasa pemrograman JavaScript dan React, si pengembang bisa membuat aplikasi yang dapat berjalan sekaligus di sistem operasi iOS maupun Android. Nah, itu keunggulan dari React Native. Oke. Jadi komponen dalam React Native adalah elemen-elemen fungsional UI atau tampilan. Nah, komponen-komponen ini itu yang nantinya si user atau pengguna berinteraksi melalui komponen-komponen tersebut. Makanya dibilang fungsional UI. Nah, fungsinya sebagai blok penyusun yang dapat digunakan kembali. Nah, contohnya itu misalnya kita menggunakan button, komponen button. Nah, komponen button itu bisa kita gunakan berulang kali atau dipanggil berulang kali. Nah, jadi contoh komponen sendiri itu terdapat adanya view, ada text, komponen text, ada komponen image, komponen button, komponen scroll view, flat list, dan selection list, dan masih banyak yang lainnya. Oke. Jadi di sini juga aku jelasin function komponen dan kelas komponen. Jadi kalau function komponen adalah komponen berbasis fungsi, sedangkan kelas komponen adalah komponen berbasis kelas atau OOP. Nah, di sini ada kode program juga. Nah, ini contoh dari function komponen. Nah, di sini ada function atau fungsi hello world apps. Nah, ini kita menggunakan arrow function dan penulisannya lebih ringkas, dan di sini ada return. Nah, return ini dia menampilkan view, nanti dia return dengan teks namanya hello world. Nah, ini yang nanti akan ditampilkan. Terus di sini juga ada stylenya, di mana teks ini akan berada di kalau just the content dan icon content ini secara vertikal dan horizontal, letak dari teks ini akan berada di tengah-tengah, center. Nah, oke. Selanjutnya ada contoh kelas komponen. Nah, kalau kelas komponen di sini ada kelas Hello World Apps, extend ke komponen, dan di sini juga ada metode render. Ini untuk menjalankan UI atau menampilkan UI tampilan. Dan untuk returnnya juga sama, menggunakan style juga, di mana Hello World ini akan berada di tengah-tengah secara horizontal maupun vertikal. Nah, jadi kalau untuk perbedaannya sendiri, kalau kita lihat dari sintaks penulisannya lebih ringkas function komponen. Contohnya dia menggunakan arrow function. Nah, sedangkan di kelas komponen programnya lebih panjang, di mana dia juga ada extend ke komponen React Native, dan ada metode render di mana untuk menjalankan UI. Oke, untuk sintaksnya saya rasa lebih panjang dari si kelas komponen. Oke, di sini ada komponen inti atau core komponen, ada view, text, image, text input, scroll view, dan flat list serta selection list. Nah, kalau view adalah konten dasar untuk layout. Kalau teks ya untuk menampilkan teks, image menampilkan gambar atau foto begitu. Terus ada text input. Nah, text input ini berupa form atau halaman yang dapat kita isi sebuah teks. Nah, jadi kita bisa melakukan ketik teks ke dalam form tersebut. Misalnya ada scroll view, scroll label, container. Nah, di sini scroll view ini untuk menampilkan konten kita yang panjang, dimana kita bisa gulirkan konten-konten tersebut menggunakan scroll view.
ada flat list dan selection list. Ini menampilkan daftar item. Oke, untuk penjelasannya sendiri, ini saya jelaskan komponen view dan text dulu. Di view, komponen container untuk layout dan styling. Ini mendukung styling, di mana kita bisa memberikan styling. Terus ada text, digunakan untuk menampilkan teks, juga diberikan styling, juga bisa. Ada komponen image dan text input. Nah, kalau image menampilkan gambar dari sumber lokal maupun URL. Misalnya kita menampilkan gambar pada konten kita, nah kita juga bisa menggunakan image tersebut dari sumber lokal atau perangkat mobilenya kita, serta kita juga bisa menggunakan URL atau gambar yang berada di internet. Nah, alamat gambar tersebut berupa URL, kita bisa menggunakan URL atau alamat dari gambar itu untuk ditampilkan ke kontennya kita. Selanjutnya ada text input. Kalau text input dari pengguna, misalnya kita melakukan ketik data diri atau nama atau email, nah itu kita menggunakan text input. Oke, selanjutnya ada komponen scroll view dan flat list. Kalau scroll view untuk konten panjang yang bisa di scroll, misalnya konten kita lumayan panjang, nah kita bisa menggunakan scroll view untuk menggulirkan konten kita dari atas hingga ke konten yang terakhir menggunakan scroll view. Oke, ada flat list, menampilkan list data secara efisien. Nah, maksudnya data-data kita dibentuk dalam list-list data dengan cara secara efisien. Ada juga komponen touchable dan button. Kalau touchable highlight, komponen sentuhan dengan efek highlight. Touchable opacity ini biasanya di button. Misalnya kita klik sebuah button atau sebuah button input atau sebuah button menyimpan data. Nah, highlight atau touchable opacity ini kita bisa memberi efek highlight pada button tersebut. Ketika disentuh atau kita klik, dia akan memberi efek highlight berupa buttonnya akan memudar, agak sedikit pencahayaannya agak menurun ketimbang sebelum kita menekan button tersebut. Nah, itu contoh dari penggunaan touchable highlight. Di sini juga ada button. Nah, kalau button sendiri adalah komponen tombol standar. Nah, button ini fungsinya biasanya kita gunakan untuk melakukan input data atau menyimpan data setelah kita melakukan input data-data, misalnya data diri, data password. Nah, setelah kita melakukan pengisian berupa data-data tersebut, selanjutnya untuk melakukan simpan data kita menggunakan button, sebuah button untuk melakukan proses simpan data tersebut. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan dari komponen React Native. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.